Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irfan di channelnya Muhammad Irfan. Alhamdulillah ya, pada hari ini saya berangkat ke Sekre Piking Jangari. Nah, jadi untuk tujuan konten hari ini saya akan mencoba menguak sejarah Piking Jangari dari pertama berdiri sampai saat ini untuk beberapa tahun ya. Sekarang saya udah ada di rumah Awerwer ya. Jadi sebelum konten ini dilanjut, saya minta semuanya ya, minta dukungannya dengan menekan tombol subscriber. Nah, terus mengaktifkan lonceng notification supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten yang akan terbaru yang akan dibuat di channelnya Muhammad Irfan. Oke, kita panggil aja langsung ya AA Werwer sama AA Ipak. Oke, silakan boleh masuk Kak. Nah, gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah lagi keadaan sehat ini. Oh ya, AI Bang ya? Oke. Boleh duduk sini. Nah, ini sambil ngobrol santai aja ya. Kita hitung-hitung bisa masuk bersilaturahmi sama Werwer, AI Bang. Nah, ini adalah sejarah ya, bukan sejarah lagi. Dari pertama Piking Jangari berdiri. Nah, bahwa Werwer, AI Bang yang menjadi momen sejarah yang tahu dari awal titik asal muasal nama Piking Jangari. Dari kapan Piking Jangari berdiri? Boleh dijawab sama Werwer dulu. Bebasnya. Oke, bebas. Bahasa Sunda, Indonesia. Terserah. Kalau Irfan kalau pakai bahasa Sunda, kamu gitu. Bahasa Sundawanya. Oke, siap. Nah, lebih santai. Iya, siap kok. Piking Jangari berdiri tanggal 4 bulan 4 ya 2015. Tepatnya itu Piking Jangari ya. Sebelum Piking Jangari namanya dulu Piking Jangari Sebuah. Nah, anak-anak dulu sekumpulannya cuman orang-orang sekitaran Malingping sini aja. Anggotanya cuma ada beberapa orang dulu. Suka nonton Persib, nyetadion bareng. Nah, lambat laun kesini banyak nih anak-anak yang pengen ikut gabung, ikut nyetadion bareng. Nah, diambillah nama Piking Jangari Bersatu. Kenapa Piking Jangari Bersatu? Karena anak-anaknya bukan dari Malingping saja, dari Jangari Pojok, Jangari Tengah sampai Cikidang, Cidamar. Cidamar pun ada yang Cidamar pun banyak sekarang ada. Oh, jadi dalam satu wilayah ya, wilayahnya di sini. Jadi banyak bercabang. Nah, bercabangnya itu dari daerah Cidamar, Cikidang, Jangari Pojok, Malingping, sama paling jauh kalau lewat Cidamar itu aja ya paling ini. Ya, Cibogo masuk nggak? Kalau Cibogo itu punya bendera sendiri. Gini ya, sejarah organisasi Piking di daerah Mande aja nih ya. Iya. Ini memang ngomongin sejarah. Iya. Dulu 2015 sebelum Piking Jangari belum ada Piking lain-lain di ada satu. Jadi cuma ada satu nama aja itu ya. Iya. Piking Jangari Bersatu itu di jalur Mande cuma satu, baru Piking Jangari Bersatu. Iya. Wadahnya ibaratnya wadah. Lama tahun ke sini banyaklah timbul anak-anak lain gitulah, kampung lain berdiri juga bikin suatu komunitas juga. Nah, seperti itulah makanya sekarang di Mande itu banyaklah komunitas bobotoh gitu. Tapi sebelum mereka berdiri sendiri, ada juga anggota-anggotanya yang pernah ikut gabung bersama Piking Jangari. Nah, kebetulan mungkin dulu mereka itu jauh, gimana kalau main ke sini apa gimana. Nah, jadilah mereka itu timbullah rasa mereka juga pengen dong, saya juga ngedirin ke komunitas sendiri di wilayahnya masing-masing. Yang penting walaupun berbeda komunitas ya, tapi tujuan dari Piking Jangari itu kan ada arti Piking Jangari Bersatu. Jadi untuk mempersatukan kan ya Bang ya. Untuk mempersatukan walaupun beda daerah ya kebilang kalau Mande kan nama-nama tiap-tiap daerah berbeda kan ya. Kalau itu makanya dibuatlah Piking Jangari Bersatu. Jadi supaya Piking yang mau dari mana saja ikut bersatu ke Piking Jangari
Oke, bisa direkrut sama AWR dan Aipang. Nah, jadi untuk pertanyaan Aipang, Aipang kan satu perjuangan nggak sama AWR pas berdiri pertama itu? Berapa sih anggotanya itu? Ya sebelum sekarang kan udah agak banyak ya, udah resmi sekarang. Kalau Piking Jangari udah resmi belum? Udah punya KTA apa kayak gimana gitu? Udah, jadi Piking Jangari itu udah resmi gitu. Nah, untuk pertama rekrut anggota itu berapa orang Aipang? Dulu sih cuman sekitaran paling ping doang. Iya. Sekitaran adalah kalau baru pertama berdiri sekitar 15 orang. Oke. Gitu. Oh. Kalau baru pertama itu. Oh, jadi baru pertama waktu dulu cuma 15 orang ya. Tapi gimana tuh 15 orang itu kekompakannya kuat yang sekarang apa yang dulu pertama berdiri tuh AWR? AWR-nya ketawa geng. Kalau masalah nanya kekompakan, Ya ini mah bukan unsur menjatuhkan yang lain gitu. Pengen nanya dulu lah gitu, soalnya kan kebanyakan orang yang masuk komunitas cuma mau tenar doang mau buat apa AWR ya, bener gak? Kita mendirikan sebuah Piking Jangari dengan susah payah, harus ada izin dulu apa kayak gimana sampai bisa resmi gitu. Nanyain kekompakannya intinya orang-orang siapa aja sih yang aktif waktu pas pertama Piking Jangari dibuat? sejarah Piking Jangari bersatu dulu dibentuk di Jangari lah, di rumahnya Iya. Pedut. Oh, Pedut, oke, iya, Di iya, base camp iya, di tahu. Pedut gitu. Itu bikin struktur pemilihan ketua lah. Nah, yang di voting lah sama anggota anak-anak itu. Oke. Ya saya sendiri yang jadi dipilihnya aja ketua pertama, jadi ketua Jadi pertama. untuk ketua pertama berarti AWR ya, Iya, yang mendirikan gitu, nah. dalam 15 anggota itu. Untuk masalah kekompakannya ya, kekompakan intinya ya yang tadi saya telah uraikan sama AA, kekompakannya kayak gimana gitu. Soalnya saya juga pernah lah ya masuk sebuah komunitas tanpa ada kekompakan, cuma numpang tenar aja itu jadi ribet Iya. Ya, jadi dia pengen tenar sedangkan dia nggak tahu asal muasal dari pertama berjuangnya itu kayak gimana gitu. Iya. Soalnya semua yang namanya kehidupan tuh perlu perjuangan. Di balik sebuah perjuangan pasti ada sebuah kesuksesan. Betul nggak, Werner ya? Kak Ipang ya? Iya, iya. Nah, jadi itu. Pinter ya. Oke. Pinter kayaknya nggak tahu Werner gitu. Oh, jadi dibilang kompak sih kompak ya kayak Ya. gitu ya anak-anaknya. Kompak pertama sih rame-ramenya tuh pertama kalau komunitas itu pasti awal-awal rame pertama tahun-tahun pertama Iya, itu iya. pastilah rame sampai kalau nyetadion itu bisa dibilang satu bis ya. penuh, Iya. satu bis gede Waktu itu dulu Nyampe 3 bis dulu. Nyampe Oh, 3 tiga bis bisa nyampe itu. bisa nyampe 3 Itu bis untuk nyetadion. untuk daerah Mandi aja kayaknya. Ya sebelum ada di luar Piking. Sewa Oh, Piking iya. lain gitu. Pasti. Ya Piking Jangari itu nyampe 3 bis ada pernah. Oh, bisa Nah, nyampe iya. 3 bis. Benar-benar ramai ya sekarang. Kalau kendalanya sekarang kan kebanyakan orang-orang yang udah nikah, yang Nah. udah kerja. Nah, bukannya intinya dia nggak aktif sih ya, saya Iya, gitu. sibuk Ya, masing-masing gitu. AA juga, AWR, Aipang juga pasti mengerti lah kalau sebelah situnya gitu. Kalau masalah ngomongin itu apa aktif apa nggak aktifnya Oke. di sebuah organisasi, Ya. gimana kitanya aja, gimana kepribadian kita. Oke. Kalau ibaratnya saya pribadi sendiri ya, Iya. saya walaupun saya kan di struktur udah nggak ada strukturnya, nama saya ibaratnya Iya. kayak sekarang ya. Saya 2 tahun emang dulu kan di struktur itu di organisasi itu di Piking aja Iya, pikiran. 2 tahun jabatannya ibaratnya jabatannya Ya, teh 2 tahun ewang gitulah. Jadi bisa setelah 2 tahun. 2 tahun ya, boleh ada revisi, direvisi. Nah saya turun, saya naiklah Cupeng, Ya. 2 tahun sampai 4 tahun, Oke. sampai yang ke 4 tahun sekarang yang ke nyampe 6 baru sekarang Jadi yang kemarin Pak Oge itu berarti yang terakhir ya, yang ketiga ya? yang ketiga bukan yang Oke. terakhir. Oh, iya. Tapi tahun-tahun terakhir sekarang ini. Iya. Nah nanti juga tanggal 4 kan insya Allah ibaratnya kan ya ada revisi lagi struktur, pengennya kayak gitu, ada Iya. pemilihan lagi Oke. ketua yang baru supaya ada
kebugaran di sebuah komunitas itu, Iya, biar tidak monoton Nah, gitu. jadi intinya ada sistem rolling ya Ya, intinya. rolling Jadi semua kalau- kebagian lah ibaratnya. Soalnya kan kalau dalam sebuah organisasi pasti ada perputaran ya. Ya bisa diambil dari yang gampang-gampang aja dulu ya. Yang setiap ada sebuah komunitas udah tahu kan pasti ada ketua, wakil ketua, terus ada bendahara dan yang kayak gitu dan yang lainnya gitu. Ya, udah pernah ngayain acara ini Udah. berapa kali acara ini tuh, A? Yang saya pribadi ya, saya Iya, ketua iya. panitia. Ada timbul soalnya. Itu yang kedua waktu di Panorama. Ya, saya juga pernah lihat ya. Itu sering waktu di lihat kolam Panorama. lewat di Nah, Facebook kayak itu gitu. acara paling gede di zaman saya gitu. Waktu di situ sama saya, dan saya turunlah Iya, diganti Cupeng. iya. Nah, itu beda lagi kan bisnisnya kayak gimana, tapi saya juga masih ikut andil gimana. Jadi ya mungkin untuk konten yang kemarin yang sempat saya sama Pak Oge ya, intinya bukan mundur ya, bukan mundur vakum untuk dunia picking kan. Bukan. Tapi ya, jadi kita ada sih ya banyak pertanyaan. Maksudnya mundur itu kayak gimana Bang katanya ya. Bapak Oge-nya mundur langsung belum tikar dari dunia picking, apa mundur ketua gitu, ketua biasa aja gitu. Jadi langsung dari ketua menjadi anggota kembali gitu. Jadi WR enggak mundur langsung secara langsung kan, enggak cuman perputaran ketuanya aja. Nah, udah mengeluarkan berapa baju tuh dari pertama perjalanan dari tahun pertama sampai tahun sekarang ya. Saya juga pernah sempat punya sih kalau nggak salah aja dari itu kan, tapi cuman beli bajunya doang jadi nggak sama KTA. Kalau masalah baju banyak. Setahun itu 3 baju. Oh, jadi setahun 3 desain berarti Ya, ya. setahun Jadi tiga setahun desain. 3 desain berarti 3 sekarang berdirinya 4 tahun ya. 6. Oh, 6 tahun, 6 tahun. Nah, sekarang juga lagi nggarap lagi kaos juga. Kalau untuk warna, pertama kan sempat mulai warna yang biru ada, yang putih ada, yang hitam Cuma- yang lambangnya agak ke bawah itu Ya, ada kan ini ya. bebas. Kalau masalah warna asal jangan yang tetangga aja. Kan gitu. Asal jangan warna tetangga aja kalau picking mah. Man pernah picking Jangari ngeluarin baju warnanya warna pink, benar nggak Bang? Pernah tahu Ya. yang cewek kalau nggak salah ya. Kan itu Cewek-cewek buat yang pakai ladies. Tapi itu anniversary keberapa itu ya? yang satu, iya yang satu. Oh yang satu itu, yang satu. iya sempet lihat picking Jangari, pink warnanya pas dilihat Itu lagi, buat oh iya ladiesnya. buat ladies Tapi seperti aja ya. sekarang ladiesnya alhamdulillah. Untuk ladies itu sekarang udah pada hangout geng. Gaib euy. Aduh, jadi susah diterawang ya. Ini ya. Ada kesulitan enggak untuk ngatur anggota kayak gitu dari pertama menjabat sampai sekarang jadi anggota lagi gitu. Kadang-kadang kan orang-orang ya cuman pengen siapa pengen ikut picking kayak gini-gini tapi yang berjuang apa kayak gimana gitu. Banyak kayak gitu orang-orang ada ya. Ini mah curhat yang. Ya, sambil curhat sambil mengangkat. Nah, banyak kan kayak gitu. Sekarang yang saya alamin seperti itu malahan. Beneran. Jadi Saya kan dalam- ibaratkannya kayak gini. Jadi yang berjuang itu cuman bukan egois ya, Iya, bukan itu egois. Kok cek bahasa Sunda mah aing deui. Pasti. Tapi tempona aya naon aing kumaha ibaratnya. Jadi tanpa mereka ketahui perjuangannya kayak gimana, jadi mereka pengen taunya ya enaknya aja. Padahal Sebenarnya sih Heeh. ini kalau ngomongin perjuangan mah, Oke. kalau ngomongin perjuangan ya misalkan saya yang berjuang lah ini ke sana sini. Saya tuh nggak minta untuk misalkan hargain lah perjuangan saya udah gini ini. Enggak sih, cuman lebih ke Respect. tolonglah respect gitu, jalanin organisasi yang udah ada. Jadi gitu. jangan sampai bukan mencela ya namanya. Coba kita aja lah dulu ya ambil ini kita yang berjuang, tapi orang yang menang kan nggak enak kayak gitu aja. Ininya orang-orangnya jadi seperti itu gitu ya. Makanya untuk daerah Mandela ya dalam intinya kalau misalkan ada yang pengen gabung
Yang penting dia pengen berjuang bener-bener. Apa sih arti dari sebuah Viking Jangari? Dia harus ikut mendalaminya. Iya. Tanpa dia masuk cuma numpang tenar aja, udah tenar pakai gimana dia keluar lagi. Jadi ini yang sempat ada kendala gak kalau misalkan pertama masuk stadion kayak gitu. Kemarin kan sering ada kendalanya di tiket ya kalau nggak salah. Saya juga pernah nonton ya sama anak-anak jalan jagak sih ini ya, sampai tiket harganya segitu. Kalau misalkan udah ada acara nonton ya, harga tiket yang direncanain segini, pas datang ke sana beda lagi. Jadi kendala berat gak sih bagi AWR itu waktu AWR lagi masih menjabat sebagai ketua Viking Jangari? Waktu dulu Ya. kendala beratnya ya pasti Ya, kita tiket ibaratnya ya, kalau kita untuk pertama gampang ya, ayah. kita waktu pertama ibaratkannya panitia itu administrasinya segini sama tiket segini, tapi pas di TKP di stadion harga tiket jadi melambung tinggi. Nah, kita ngaturnya jadi gimana gitu. Jadi ya kendala-kendala kalian seperti itu. jadi buat yang pernah gabung bareng Viking Jangari, jangan sampai menyepelekan perjuangan ayah. Bukan hal yang mudah perjuangan sampai dari sini ke stadion itu ya. Soalnya saya pernah ngalamin. Dan saya juga sempat waktu nonton saya ketinggalan mobil saya. Nah, ikut sama Viking Jangari gitu ininya. Alhamdulillahnya walaupun bisa terbilang ya acuh cuek, tapi Viking Jangari masih bisa merangkul gitu ya. Orang inget kena eta. Ya kabel kan ya Bang AWR udah tahu. Orang make bus tilu para karena bus bener ketinggalan yang balik ke Jangari. Untung nanti orang can balalik di sana. Kan arti ini jalan tau, padahal sama sama kakaknya si Ayu itu juga sama si Bagas. Gas kumaha ieu pulana. Duh, ayeuna ikut ke Viking Jangari. Malunya kayak gini ya, buat apa diadain Viking Jangari bersatu tapi kok masih bisa pisah. Nah, yang Irfan malu tuh dari situ sama Bagas. Makanya gimana ya walaupun kan orang-orang udah pada kenal aja di bisnya, tapi seenggaknya kan Irfan pribadi lah nggak bisa ngehargain. Nah gitu, makanya sekalian mau permintaan maaf itu dari situ. Kalau bayangin aja King, kalau nggak ada bis Viking Jangari ya gimana, paling nginep di Bandung. Paling nikret Cianjur ya dia. Aduh. Tapi ini ya sejarah itu bisa termasuk sejarah ya. Sejarah itu sejarah ke buat Irfan ke Viking Jangari. Tapi sejarah ke Viking Jangari yang keluarnya ibaratnya dari luar Cianjur itu kebanyakan itu sebelum dikenal orang-orang ya, dia lah orang yang berjuang bela-belain mau gimana juga mau keluar kota bawa nama Viking Jangari. Dia sama Hilman, ada tuh Hilman yang ikut perjuangan di lapangan. Iya, perjuangan ibaratkannya si bolang yang nenarin Viking Jangari bersatu di luar kota Cianjur sampai yang di Tasik, Garut sampai di Dulu tahu lah. Dialah. Oh, jadi Aipang yang ikut ininya. Ya sempat sih saya juga dengar gitu ya. Jadi kan kalau misalkan ayah ada acara di luar kota Cianjur, nggak mungkin kan ya tim semuanya di bawah, soalnya dari pertama kita transportasi uang kayak gitu. Nah jadi inilah nih sosok Aipang yang berjuang bener. Aipang dalam kurung bolang nggak bolang terus si bolang PJB sampai 3 bulan lo pulang saya. 3 bulan nggak pulang ke rumah. Nggak pulang beneran. Ya totalitas ke PJB-nya kan. Kalau pikingan tuh ada tiap ini itu suka ada acara anniversary gimana ada undangan gitu yang selalu berangkat ya dia. Ipang, Hilman, walaupun dia pernah ngomong ada acara Ciamis ya, mau ke Ciamis ya. Oh iya, Ciamis. Berangkat 2 orang tuh Bang ya? 2 orang pakai motor, cuman punya uang segini. Sedangkan uang tas nggak ada. Tapi ya benar-benar totalitasnya
berangkat. Yang namanya berjuang Saya dulu pernah ngalamin gini pakai motor sama ayah sama teman saya zaman itu. Oke. Kan ada acara Jambore Hooligan ya dari Ya. anak-anak utara gitu di Pelabuhan Ratu. Oke. Saya berangkat pakai motor ke Pelabuhan Ratu. Iya. Dari Pelabuhan Ratu itu ada acara di Tasik, acara di Jambore yang belum beres di Pelabuhan Ratu. Saya udah berangkat ke Tasik. Coba bayangin lah, Cianjur, Pelabuhan Ratu, Tasik, gimana jauhnya gitu lah. Itu berapa jam tuh ya, Iya. walaupun sekarang ditempuhnya pakai motor juga. Iya, pakai motor. Oh, nah makanya yuk hargain perjuangan. Siapa yang dari nol berjuang bikin Jangari, tapi bukannya ingin dihargain sama uang apa kayak gimana ya. Bukan, Yang penting bukan yang penting bisa ngehargain apa arti sebuah bikin, apa arti dari sebuah perjuangan. Apanya contoh banyaknya Aipang Baja. Tadi kata Aipang kan dari Pelabuhan ke Sukabumi. Iya. Ya bayangin emang jauh, kalau saya juga. Kalau saya mah nggak mungkin sanggup ya, tapi alhamdulillah rasa solidaritas jiwa darah Viking Jangari itu melekat di Aipang ya, yang sering dikenal si Bolang. Nah, boleh follow aja ntar Instagramnya, saya masukin di YouTube ya, nggak apa-apa. Ya, ntar minta IG Awerwer sama Ipang gitu ya. Tapi ya misalkan sekarang dari luar daerah pengen gabung ke Viking Jangari, ada nggak pintu terbuka dari AA pribadi yang pernah menjabat gitu ya? AA rangkul apa gimana gitu? Ya welcome lah kalau Oke, bikin gitu. ada nggak buat kata-kata buat boboto dari Aipang, dari Awerwer untuk supaya lebih semangat mendukung buat para boboto lah. Boboto gitu ya, Iya. yang motivasinya buat boboto Iya. yang sekitaran Mande, Cianjur, jadilah boboto yang santun, Oke. yang baik, Iya, jangan arogan. jangan arogan. Kalau ibaratnya di sebuah organisasi, rangkulah anggotanya masing-masing, setelah apa aing-aing. Yang penting jangan numpang tenar, setelah tenar dia pergi. Bisa kata-kata percintaan juga. Cukup sekian dan terima kasih Ayah. Cukup sekian sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, enjoy. Oke. Bikin Jangari bersatu. Aing ngadukung Persib juara. Oke, Persib juara. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.